Bab 2. Wanita penakluk CEO arogan. Setelah membantu Bibi Lina di dapur, Leticia melanjutkan pekerjaannya dengan membersihkan kekacauan yang dibuat Damian tadi malam. Pecahan batu dan serpihan semen yang berceceran di halaman belakang dikumpulkannya dengan teliti. Saat sedang sibuk, terdengar lagi suara teriakan dari dalam mansion, tetapi Leticia tetap fokus pada pekerjaannya, tidak ingin terganggu oleh kekacauan di dalam rumah. Tiba-tiba, Janet muncul dengan wajah cemas. "Nona Leti, Tuan Damian memanggil Anda," katanya dengan terburu-buru. Leticia berhenti bekerja, melepaskan sarung tangan dan menatap Janet. "Mau apa dia?" tanyanya tanpa menunjukkan rasa takut, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa tidak nyaman. Janet menjawab dengan gugup, "Tuan Damian menyuruh Anda ke kamarnya." Mendengar kata kamar, Leticia langsung merasa cemas. Dia tidak pernah ingin memasuki kamar Damian. "Untuk apa dia memanggilku ke sana?" tanyanya ragu. "Mungkin untuk membersihkan kamar," jawab Janet, meskipun biasanya tugas itu bukan milik Leticia. Teriakan Damian terdengar lagi dari dalam mansion, membuat Janet semakin panik. "Cepat, Nona, nanti Tuan Damian ngamuk lagi," desaknya. Dengan perasaan was-was, Leticia terpaksa melangkah masuk ke dalam mansion. Dia mencoba menenangkan dirinya. Dalam pikirannya, jika Damian macam-macam, dia siap membela diri. Ketika dia sampai di lantai atas, Damian berdiri dengan penampilan yang kusut, masih mengenakan baju tidurnya. Wajahnya menampakkan ketidaksabaran dan amarah. "Kenapa lama sekali? Dasar kau siput!" teriak Damian dengan suaranya yang menggelegar, membuat jantung Leticia berdebar. Di dekat Damian, berdiri seorang wanita cantik yang tampak ketakutan. Leticia merasa ini bukan pertama kalinya Damian mengamuk di depan perempuan lain. "Cepat bersihkan kamarku," perintah Damian dengan suara keras. Leticia, meskipun ragu-ragu, melangkah masuk ke kamar. Namun, Damian masih belum puas dan membentaknya lagi dengan suara yang lebih keras. "Cepat." Baik, Tuan." Leticia tergagap, mencoba bergerak lebih cepat sambil masuk ke kamar yang berantakan. Spray dan bantal terlempar sembarangan, lampu tidur di nakas rusak, dan pecahan kaca dari bingkai foto berserakan di lantai. Dia menyadari bahwa dia memerlukan sarung tangan untuk membersihkan pecahan kaca tersebut. Saat Damian masuk ke kamar mandi dengan membanting pintu, Leticia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil sarung tangan dan keranjang sampah. Dia segera turun ke lantai bawah untuk mengambil peralatan yang diperlukan. Saat melewati ruang tengah, Leticia melihat wanita cantik yang tadi masih berdiri di sana, menunggu Damian. Setia sekali, pikir Leticia, meskipun dalam hatinya ia merasa kasihan kepada perempuan tersebut. Setelah mengambil sarung tangan dan keranjang sampah, Leticia kembali ke kamar Damian. Dia bekerja dengan cepat dan hati-hati, membersihkan pecahan kaca dan mengatur kembali tempat tidur. Saat ia mengganti spray dan sarung bantal, Damian keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk, membuat Leticia merasa sangat tidak nyaman. Leticia berusaha menjaga ketenangannya, meskipun tubuhnya menegang karena waspada. Dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari situasi canggung ini. Setelah kamar Damian bersih, Leticia cepat-cepat mengambil keranjang sampah dan bersiap untuk meninggalkan kamar. Tapi sebelum dia bisa benar-benar keluar, dia merasa tatapan Damian mengawasinya dari belakang, membuat langkahnya semakin cepat. Leticia mengambil keranjang sampah dengan hati-hati. "Saya sudah bereskan semuanya, Tuan. Saya permisi dulu," ucap Leticia sopan, sedikit membungkukkan badannya. Dia berbalik dan mulai melangkah menuju pintu kamar sambil membawa keranjang sampah. "Siapa suruh kau pergi?" kata Damian dengan suara keras. Dia berdiri dengan tangan di pinggang, memandangi Leticia. Leticia menghentikan langkahnya, merasa sedikit tegang namun berusaha tetap tenang. Dia berbalik menghadap Damian, namun tetap menundukkan kepala dengan hormat. "Apakah ada lagi yang perlu saya lakukan, Tuan?" tanyanya dengan sopan. "Siapkan sarapanku di meja makan," kata Damian dengan nada dingin. "Baik, Tuan," jawab Leticia, membungkuk lagi dengan sopan, "Saya permisi dulu." Setelah keluar dari kamar Damian, Leticia menghela napas lega, seolah tadi ia tidak bisa bernapas di dalam kamar itu.
Dia segera turun untuk membuang sampah. Saat berjalan melewati ruang tamu, wanita yang tadi terlihat masih duduk menunggu Damian. Dia duduk santai, sambil memeriksa ponselnya. Wanita itu terlihat sangat gigih, pikir Leticia sambil tersenyum kecil. Sepertinya wanita cantik tersebut benar-benar mencintai Damian. Semoga mereka berjodoh dan menikah, Leticia berdoa dalam hati, berharap apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan. Setelah membuang sampah dan mencuci tangan, Leticia langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bagi Damian, yang dikenal dengan sifatnya yang tidak sabaran. "Nona Leticia, biarkan aku yang melakukannya," sahut Janet, rekannya di dapur. "Tidak, biarkan aku saja yang mengerjakannya. Tadi Tuan Damian sudah memintaku untuk menyiapkan sarapannya," jawab Leticia. Ketika Leticia memasuki ruang makan, ternyata Damian sudah ada di sana. Wanita cantik tadi duduk di sebelahnya, mengikuti kemana Damian pergi. Leticia dengan hati-hati meletakkan sarapan di hadapan Damian dan juga menyajikan segelas jus. "Kenapa hanya sarapanku? Sajikan juga sarapannya," kata Damian dengan nada datar. "Baik, Tuan," ucap Leticia dengan patuh. Dia segera kembali ke dapur untuk mengambil sarapan bagi wanita tersebut. Setelah itu, Leticia menyajikannya dengan rapi di meja, bersama segelas jus. "Silakan, Nona. Selamat menikmati," kata Leticia dengan sopan, membungkukkan badan sedikit sebelum keluar dari ruang makan. Begitu Leticia keluar, Damian tiba-tiba bangkit dari kursinya, meninggalkan sarapannya yang belum disentuh. Wanita itu sempat akan memulai makan, namun langsung menghentikan suapannya begitu melihat Damian pergi. "Damian," panggil wanita itu, lalu bangkit dan mengikuti Damian yang hendak pergi ke kantor tanpa menyentuh makanannya. "Pulang. Jangan ikuti aku lagi," ucap Damian dengan tegas. "Tidak, aku tidak akan pergi sebelum kau memaafkanku," balas wanita itu, sambil memegang tangannya. "Jenny," seru Damian, menunjukkan tanda-tanda kesal. Baiklah," jawab Jenny akhirnya, lalu pergi menuju mobilnya dan meninggalkan rumah Damian. Damian pun menuju mobilnya, di mana Jenson, asistennya, membukakan pintu dengan sopan. "Ayo cari tempat sarapan," kata Damian begitu ia duduk di dalam mobil. "Baik, Tuan," jawab Jenson, sedikit heran. Biasanya, Damian selalu sarapan di rumah sebelum berangkat ke kantor, tetapi hari ini berbeda. Namun, Jenson tidak berani bertanya dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sementara itu, Leticia merasa heran melihat sarapan yang tidak disentuh Damian. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, urusan Damian sarapan atau tidak bukanlah hal yang perlu ia perhatikan, karena pada akhirnya, mereka hanyalah orang asing satu sama lain. Leticia menjalankan tugasnya seperti biasa, membantu Bibi Lina dan Janet dengan bersih-bersih. Pekerjaan yang rutin ini membuat waktu terasa cepat berlalu, dan sebelum jam makan siang tiba, Leticia sudah bisa duduk santai di pavilionnya. Dia menikmati camilan buatannya sendiri sambil asyik bermain game di ponselnya. Ketika Leticia sedang serius bermain, Bibi Lina datang memberitahunya bahwa Damian akan pulang untuk makan siang di rumah. "Oh, oke Bi," jawab Leticia tanpa banyak reaksi, sedikit heran karena Damian jarang sekali pulang untuk makan siang. Biasanya, dia makan siang di luar dengan salah satu dari kekasihnya. Namun, Leticia tidak terlalu peduli dan kembali fokus pada gamenya. Tepat jam 12 siang, Damian benar-benar pulang untuk makan siang, dan kali ini, dia membawa salah satu dari kekasihnya. Bibi Lina kembali datang ke pavilion untuk menyampaikan bahwa Damian meminta Leticia untuk menyajikan makan siang. "Baiklah," kata Leticia sambil menghela napas. Ia tahu tidak ada gunanya membantah, karena pada dasarnya, pernikahannya dengan Damian memang seperti perjanjian bahwa dia akan melayani pria itu. Dengan langkah berat, Leticia berjalan menuju rumah utama untuk melayani Damian. Di ruang makan, terdengar suara tawa riang dari seorang wanita dan canda Damian. Meski suasana terasa sedikit canggung, Leticia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan senyum ramah, Leticia menyajikan makan siang di meja makan. Damian memandang Leticia dengan tajam, seolah ingin mencari tahu apa yang ada di benaknya. Namun,
Leticia tetap tenang, menyelesaikan tugasnya tanpa menunjukkan emosi. "Silakan Tuan dan Nona, selamat makan siang," ucap Leticia sopan, lalu membungkukkan tubuh sedikit sebelum berbalik dan meninggalkan ruang makan. Tiba-tiba, sebuah suara lantang terdengar dari pintu masuk ruang makan. "Apa-apaan ini?" Suara seorang wanita parubaya bergema di ruangan. "Siapa yang nyonya rumah ini, dan siapa yang pelayan di sini?" Wanita tersebut tampak marah dan tegas. Damian yang terkejut langsung berdiri dari kursinya. "Mama," ucapnya, terkejut melihat kehadiran ibunya yang datang tanpa pemberitahuan. Leticia, yang sempat berhenti saat mendengar keributan itu, segera melanjutkan langkahnya, berniat meninggalkan ruang makan tanpa terlibat lebih jauh. Ia tahu ini bukan urusannya dan merasa dirinya hanya orang asing di rumah tersebut. Saat wanita parubaya itu terus mengomel, Leticia dengan cepat bergegas keluar dan kembali ke pavilionnya. Dia ingin menjauh dari masalah rumah tangga Damian, terutama saat Damian dan kekasihnya sedang berada dalam situasi tidak nyaman di hadapan ibunya. Leticia kembali duduk tenang di pavilionnya, melanjutkan waktu santainya dengan bermain game. Tiba-tiba, suara gedoran terdengar di pintu pavilionnya. "Dok, dok, dok." Leticia bergegas membuka pintu, dan di depan pintu berdiri Janet dengan wajah cemas. "Ada apa?" tanya Leticia, melihat Janet yang terengah-engah seperti baru saja berlari. "Nyonya besar memanggil Anda, Nona. Sepertinya dia ingin mendengar penjelasan dari Anda," kata Janet buru-buru. "Penjelasan?" Leticia bingung. "Ayo, Nona." Tuan muda Damian dimarahi Nyonya besar bersama kekasihnya. "Apa hubungannya denganku?" tanya Leticia, semakin bingung. "Jelas ada, Nona. Anda kan istrinya Tuan Damian," kata Janet. "Iya, tapi kalian tahu kan kalau kami bukan suami istri yang sesungguhnya," jawab Leticia tanpa merasa tergesa-gesa untuk pergi ke rumah utama. "Tapi, Nyonya besar tidak tahu." "Oh, iya juga ya." Leticia mengangguk pelan, tetap dengan sikap tenang dan tanpa niat segera pergi. Rasanya berat sekali untuk melangkah ke rumah utama. Dengan perasaan yang berat, Leticia akhirnya pergi menemui Ibu Damian. Dia berusaha tetap tenang, siap mental menghadapi apapun yang akan dikatakan oleh ibu mertuanya. Di ruang tengah, Ibu Damian duduk berhadapan dengan Damian dan kekasihnya yang kini duduk saling berjauhan. "Siang, Nyonya besar. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Leticia dengan sopan ketika memasuki ruangan. Mendengar sapaan Leticia, Ibu Damian tampak terkejut, melotot tajam dan mulutnya sedikit terbuka. Damian juga memandang Leticia dengan tatapan tajam, seakan-akan sedang menusuknya dengan pandangan. Namun, Leticia dengan wajah polosnya tidak peduli. Dia merasa tidak ada yang salah dengan ucapannya. Dia berdiri dengan tenang, siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ibu mertuanya. "Apa yang barusan kau panggil?" "Nyonya besar," tanya Ibu Damian lagi, memastikan pendengarannya tidak salah. "Maafkan saya jika lancang, Nyonya." "Maaf." Leticia segera membungkukkan tubuh dalam-dalam, meminta maaf. Ibu Damian langsung memegang dadanya, tampak syok dengan panggilan yang digunakan Leticia. Sementara Leticia tetap membungkuk, dalam hatinya dia berharap Ibu Damian akan segera memerintahkan Damian untuk menceraikannya, karena melihat dirinya seperti seorang pembantu yang tidak pantas menjadi istri. "Damian, kau kurang ajar. Kau anak yang tidak tahu diri," teriak Ibu Damian, "istrimu kau jadikan pembantu di rumahmu sendiri." Kekasih Damian yang duduk di samping, tampak terkejut mendengar perkataan Ibu Damian. "Istri?" Dia bertanya dengan suara terperangah, karena ternyata sebagian dari kekasih Damian belum tahu bahwa pria itu sudah menikah. Leticia sendiri kaget dengan teriakan Ibu Damian, tapi dia tetap tenang di tempatnya. Ibu Damian melanjutkan kemarahannya, "Aku tidak menyangka telah melahirkan anak yang tidak punya hati nurani. Kau terus bermain dengan banyak wanita, tanpa memikirkan pernikahan dan anak. Apakah kau akan seperti ini selamanya?" Damian, yang berusaha membela diri, menjawab, "Aku tidak pernah mau menikah, Mama yang memaksaku." "Ya, karena kau sudah terbiasa dengan kehidupanmu yang penuh dengan wanita, sampai-sampai kau tidak peduli soal menikah," bentak Ibu Damian lagi dengan nada kesal. "Leticia,
Dalam hatinya, mencibir perilaku Damian yang menurutnya sangat ironis. Dasar pria tidak berharga, pikirnya. Dia bertekad, jika Damian berani macam-macam dengannya, dia akan membuat pria itu menyesal seumur hidup. Tiba-tiba, Leticia merasakan sebuah tangan menyentuh pundaknya. "Sudah, jangan membungkuk lagi, bangunlah," kata ibu Damian dengan lembut. "Terima kasih, Nyonya," ucap Leticia sambil mengangkat kepalanya. "Jangan panggil aku Nyonya, aku ini ibu mertuamu. Panggil aku Mama," kata ibu Damian sambil menyentuh tangan Leticia. "Saya tidak berani, Nyonya." Leticia kembali membungkuk, enggan menerima panggilan itu. "Damian!" teriak ibu Damian kepada anaknya dengan nada marah. "Biarkan saja, Ma. Dia yang memilih memanggil begitu. Lagi pula, Mama bukan ibunya," jawab Damian dengan santai. Ibu Damian kemudian memandang wanita yang duduk agak jauh dari Damian. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada tajam. "Saya calon istri Damian, Tante," jawab wanita cantik itu dengan percaya diri. "Apa?" Ibu Damian hampir pingsan mendengar pernyataan itu. Leticia tersenyum dalam diam, merasa bahwa kesempatan untuk keluar dari mansion ini semakin dekat. "Baik, kalau begitu ceraikan Leticia, dan menikahlah dengan wanita ini. Jangan jadikan menantuku seorang pembantu hanya karena kau tidak menyukainya," kata ibu Damian tegas. Leticia sangat senang mendengar pernyataan ibu Damian, karena ini adalah momen yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Namun, Damian dengan acuh tak acuh menjawab, "Aku sudah bilang, Ma. Aku tidak mau menikah. Tapi dia bilang dia adalah calon istrimu," serga ibu Damian dengan nada frustasi. "Itu dia yang bilang. Aku tidak pernah mengiyakan apapun," jawab Damian dengan santainya. Bersambung.